Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Nurhaida. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari jawaban ujian tengah semester manajemen ekspor dan impor. Di sini sudah tergambarkan alur ekspor impor. Yang pertama ada sales kontak. Sales kontak merupakan dokumen atau surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan follow up dari purchase order yang diminta importer, yang isinya mengenai syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual, seperti harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, dan pembayaran asuransi dan sebagainya. Lalu yang kedua ada penawaran, yang merupakan banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran dipenuhi oleh beberapa faktor. Lalu yang ketiga ada purchase order, adalah dokumen resmi yang dibuat oleh kita sebagai pihak pelanggan untuk menunjukkan barang apa saja yang ingin dibeli dari supplier. Dokumen ini juga sekaligus menjadi bukti kontak jual beli antara penjual dan pelanggan. Lalu yang keempat ada order confirmation, yang merupakan tentang barang apa saja yang nantinya akan dilakukan jual beli untuk dilakukannya pengiriman kepada pembeli. Lalu yang ketiga ada pengiriman barang atau mendistribusikan produk barang dan jasa produsen kepada konsumen. Pengiriman adalah pitch 2 kegiatan pemasaran untuk memudahkan dalam penyampaian produk dari produsen kepada konsumen. Lalu dari ekspor impor tersebut dibutuhkan dokumen-dokumen yang berikut ini. Yang pertama, invoice yang merupakan bukti transaksi penagihan. Lalu yang kedua ada packing list yang merupakan dokumen packing yang menunjukkan jumlah, jenis, dan berat dari barang ekspor. Lalu yang ketiga ada bill of lading yang merupakan bukti pengiriman barang, dapat juga diartikan sebagai tanda terima kasih yang dibuat oleh shipping company untuk eksportir. Lalu yang keempat ada polis asuransi yang merupakan surat perjanjian atau kontrak sebagai bukti pengalihan risiko dari tertanggung atau peserta kepada penanggung atau pihak penyedia layanan asuransi. Lalu yang kelima ada shipping introduction, adalah dokumen yang dibuat eksportir atau ditujukan kepada perusahaan pelayanan yang berisi booking ruang kapal atau booking space atau pemerintah pengapalan. Lalu keenam ada Certificate of Origin atau COO atau SKE, adalah merupakan sertifikasi asal barang di mana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang atau komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah atau negara pengekspor. Lalu yang ketujuh ada Certificate of Analysis atau COA, merupakan dokumen yang menyatakan bahwa produk telah melalui pengujian laboratorium terakreditasi dan hasil pengujian kualitas yang memenuhi sertifikat yang ditetapkan. Lalu di samping itu ada biaya-biaya yang dibutuhkan ekspor impor. Yang pertama, biaya pengemasan produk, yang besarannya biaya yang harus dibayarkan sebagai ongkos jasa. Besaran biaya tergantung dari tingkat kerumitan sebuah desain kemasan yang diinginkan. Lalu yang kedua ada biaya bank. Biaya bank yang dikenakan adalah ketika kita membayar menggunakan jasa bank. Lalu ada biaya shipping atau forwarder yang meliputi penggunaan forwarder untuk membantu melakukan ekspor. Lalu ada biaya pengurusan dokumen yang meliputi tergantung dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan ekspor. Lalu ada yang keenam yaitu biaya komisi agen penjualan yang meliputi jarak tujuan ekspor dan jasa pengiriman yang digunakan. Lalu ada biaya asuransi yang merupakan biaya asuransi pengiriman atau asuransi pembayaran. Lalu yang kedelapan ada biaya gudang yang meliputi biaya gudang sendiri atau sewa biaya operasionalnya. Lalu yang kesembilan ada bunga dan pajak yang meliputi bunga yang harus dibayarkan jika memiliki pinjaman dari bank serta pajak yang harus dibayar setiap tahun. Lalu yang terakhir ada biaya operasional lainnya yang meliputi sewa kantor, listrik, internet, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan dari saya hasil jawaban nomor 2
ujian akhir semester manajemen ekspor-impor. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih.